Terlanjur kesal, warga Mukim Lam Teuba tolak kedatangan pengungsi Rohingya padahal belum datang. Masyarakat Mukim Aceh Besar menolak wacana pengungsi etnis Rohingya ditempatkan sementara di wilayah itu. Hal tersebut disampaikan oleh Imam Mukim Lam Teuba, Bahrun Yunus bersama Kocik dan tokoh masyarakat dari 8 kampung di wilayah permukiman setempat. Ia mengatakan bahwa bila pengungsi Rohingya diusingkan ke pemukiman, dikhawatirkan bakal terjadi gesekan dengan masyarakat setempat. Terlebih dikatakannya, masyarakat setempat tidak begitu paham asal-usul kenapa para pengungsi ini berdatangan terus ke Aceh. Diketahui, penolakan ini menjawab pernyataan Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Safarudin SHMH yang berencana memberikan tanah miliknya sendiri di Lam Teuba Aceh Besar. Tanah seluas 12 hektar milik Safarudin itu rencananya ditawarikan untuk dijadikan tempat pengungsi masyarakat etnis Rohingya yang terluta-luta di Aceh. Kami berinisiatif biar kami carikan tempat, kata Safarudin dalam program Serambi Spotlight dipandu jurnalis Serambi Indonesia, Firda Austin di studio Serambi News, Rabu 27 Desember 2023. Kebetulan saya punya lahan kebun yang kosong, saya pikir pakai saja lahan saya itu tambahnya. Meski demikian, Yara sendiri, kata Imam Mukim Lam Teuba, menerima keputusan masyarakat yang menolak pengungsi Rohingya di sana dan menangguhkan rencana tersebut. Secara Islam. Nah, apakah perilaku ini sudah sesuai dengan Islam? Jadi saya lihat misalnya MPU menganjurkan. Ada saya baca di media sosial itu Abi Lam Pisang menyampaikan sekitar berapa menit menyampaikan tentang kenapa harus kita terima Rohingya dalam perspektif agama. Tapi Abi Lam Pisang yang juga seorang ulama itu juga dibully, dimaki. Jadi saya lihat ini apa, perilaku apa sebenarnya? Ini kan ulama saya tidak didengar. Jadi memang ada fenomena yang aneh. Nah, tapi saya pikir ini hanya tidak banyak. Tidak banyak dan saya juga komunikasi dengan banyak kawan-kawan juga yang lain, mereka juga tidak sepakat. Cuma mereka lebih memilih diam kadang-kadang. Apalagi di media sosial. Karena di media sosial kan liar itu. Misal seperti saya itu ya ketika ada komentar itu yang saya bilang ya saya kutip ayat misalnya atau hadis bagaimana manusia itu harus memanusiakan manusia. Nah, itu kan apa hadis yang kita sampaikan. Itu pun dibully. Itu pun dimaki. Tapi Anda terlalu siam tentang bulian seperti Karena begini ya, kalau di media sosial ini kita harus tahan. Orang kan di media sosial kan bebas ya. Kadang-kadang kita nggak tahu siapa yang ngetik. Kadang-kadang memang masih anak-anak. Siapa aja dia bisa buka akun, dia bisa komentar anak-anak, atau mungkin dia pengetahuannya belum sampai. Jadi ya mungkin kalau saya memaklumi ya karena sudah biasa seperti itu ya. Dan di banyak grup sering berbeda. Sering berbeda. Bung Safar, terhadap indikasi atau sinyalemen dari masyarakat bahwa ini sebetulnya ada rekayasa, ada unsur TPPO, apakah ini ada indikasi ini menurut Bung Safar? Ya kalau indikasi mungkin bukan indikasi ya, kalau dari penegakan hukum sudah ada yang ditangkap. Ditangkap. Itu mungkin begini dia. Dalam berbagai situasi tentu ada yang